Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para tuan guru, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tabligh akbar serta ketua dan pengurus DKM Masjid Besar At-Taqwa, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hari-hari ini gelombang umat Islam terus berdatangan ke kota Mekah dan Madinah. Satu tujuan, mereka akan melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Inilah keinginan terbesar kita umat Islam, agar bisa melaksanakan ibadah di dua kota suci tersebut, Mekah dan Madinah. Penduduk dunia menurut data terakhir jumlahnya 8,1 miliar. Didominasi paling banyak oleh dua negara, Cina dan India. Cina kurang lebih hampir 2 miliar penduduknya. India pun kurang lebih hampir 2 miliar. Kalau dua negara ini digabung, jumlah manusianya 3,5 miliar. India sama Cina kalau digabung jumlah manusianya 3,5 miliar. Banyak apa tidak? Banyak. Kalau kencingnya bareng, banjir Lombok Barat. Selebihnya negara-negara yang ada di dunia ini 8,1 miliar. Islam agama menempati nomor 2 di dunia, kurang lebih antara 3 sampai 3,5 miliar penduduk dunia yang beragama Islam. Haji Saudi Arabia karena keterbatasan tempat membuka kuota kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta orang. Dibayangkan kalau muslim jumlahnya 3 miliar, Saudi Arabia membuka kuota hanya 3 juta, masih banyak pantas kalau ibadah haji ngantri. Jelas ini? Jelas? Karena tempatnya tidak mencukupi. Hari ini masih terus berbondong-bondong keluarga kita kaum muslimin, mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti tanggal 10 mereka wukuf di padang Arafah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan, kelancaran sehingga membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saudara, semua keinginan umat Islam adalah bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, mereka berhak menyandang predikat Duyufur Rahman, tamunya Allah. Enggak sembarang orang yang bisa ke sana. Mereka mendapat predikat tamunya Allah. Luar biasa. Kita di Lombok Barat. Ini Lombok Barat. Timur. Lombok Timur. Kita di Lombok Timur nih, pengen jadi tamunya Pak Kades, senang.
Betul atau tidak? Pengen jadi tamunya Pak Camat, seneng. Pengen jadi tamunya Bupati, oh dari malam gak bisa tidur. Betul atau tidak? Apalagi jadi tamu gubernur. Hari ini saudara-saudara kita, mereka dipanggil melaksanakan ibadah haji, mereka jadi tamunya Allah. Maka orang-orang yang berangkat ke sana, orang-orang yang pilihan. Yang kedua, ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, ibadah yang istimewa. Apa keistimewaannya? Walaupun waktunya sudah ditentukan 10 Zulhijjah, tempatnya juga sudah ditentukan. Inilah keistimewaannya haji. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Waktunya ditentukan, tempatnya terserah. Haji nggak bisa begitu. Tempat ditentukan, waktunya juga ditentukan. Ibadah yang lain cuma waktu saja ditentukan, tapi tempatnya terserah kita. Contoh, kalau besok sudah yakin 1 Ramadan, maka saudara boleh puasa di Lombok Timur, boleh puasa di Lombok Barat, boleh puasa di Surabaya, boleh puasa di Bali. Betul atau tidak? Waktu sudah ditentukan, tempatnya terserah kepada kita. Kalau besok sudah 1 Syawal, saudara boleh mengeluarkan zakat di Lombok Timur, di Jakarta, di Sumbawa, di Bima, di Irian Jaya, terserah. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya terserah. Tapi haji nggak bisa begitu. Walaupun waktu sudah ditentukan, tempatnya juga sudah ditetapkan di Padang Arafah. Betul atau tidak? Makanya nggak ada orang pergi haji wukufnya di Sumbawa. Nggak ada. Nggak ada aliran keblinger itu. Saudara, di awal saya katakan tadi, ibadah haji ibadah yang istimewa, keinginan semua umat Islam. Kenapa? Kita lihat, ada ibadah yang penekanannya kepada kekuatan hati, disebut ibadah qalbiyah. Hati ini yang main. Ibadah apa? Zikir itu ibadah qalbiyah. Zikir khafi, ibadah hati. Allah, 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 astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah. Hati, kekuatannya di hati. Maka ulama menyebutnya ibadah qalbiyah. Ada lagi ibadah yang penekanannya kekuatan pada fisik, jasmani, disebut ibadah qalbiyah. Apa itu? Puasa, sholat, itu ibadah kekuatannya fisik. Ada lagi ibadah yang kekuatannya pada harta, disebut ibadah maliyah. Zakat, sedekah, menafkahi keluarga, itu kekuatannya pada harta, ibadah maliyah. Tapi kita lihat ibadah haji. Saudara, haji ini ketiga-tiganya harus ikut. Tanpa salah satu, rasa-rasanya nggak mungkin ibadah haji bisa kita laksanakan. Ayo lihat, ada orang badannya sehat, duitnya punya, tapi hatinya belum pengen pergi ke Mekah dan Madinah, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa, sampai bolak-balik, tapi ke Mekah nggak pernah sampai. Kenapa? Hatinya belum ingin ke sana. Betul atau tidak?
Ada lagi orang yang hatinya kepengen bener pergi haji, duitnya punya, pas mau berangkat sakit. Kira-kira bisa pergi apa tidak? Bisa pergi apa tidak? Digantikan sama yang di belakang dia. Kan begitu aturannya. Hati kepengen, uang punya, mau berangkat, badannya sakit, nggak bisa pergi haji. Makanya kalau sudah di Mekah, di maktab, walaupun sakit, ditanduk dibawa ke padang Arafah. Kenapa? Karena itu syarat utamanya. Kalau badan nggak sehat, nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Yang lebih memelaskan, hatinya kepengen pergi haji, badannya sehat, duit nggak punya. Selamat bengong ya kayak begini. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi menjadi tetamuknya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Kenapa? Kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang. Soal uang gak jadi urusan. Betul apa tidak? Betul. Saudara mau pergi haji? Mau pergi haji? Berangkat. Ngantri. Saya titip pesan, yang penting niatnya harus kuat. Inilah impian kita tertinggi umat Islam. Niat harus kuat, jangan sampai lemah semangat. Tanamkan di hati, saya insya Allah harus berangkat menunaikan ibadah haji. Mantap itu. Nanti pintu rezeki Allah sendiri yang ngaturnya buat kita dari cara-cara yang tidak kita sangka-sangka. Di pinggiran kota Jakarta, saya punya teman. Tiap hari teman saya itu cuma menjual daun singkong dari satu pasar ke pasar lainnya. Daun singkong itu apa bahasa Lombok? Ubi. Ambon. Ubi bahasa Indonesia. Dalam daun singkong sajalah. Dan singkong. Teman saya itu tiap hari ngecer dari satu pasar ke pasar yang lain, cuma menawarkan daun singkong. Tapi niatnya kuat, semangatnya kenceng, gak pernah kendor. Dia ingin melaksanakan ibadah haji. Allah bukakan pintu rezeki dari mana saja yang dia tidak sangka-sangka. Walaupun cuma jualan daun singkong, ada untung sedikit demi sedikit dia tabung. Alhamdulillah bisa pergi haji gara-gara jual daun singkong sama kebun-kebunnya. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Besar At-Taqwa, walaupun tahun ini kita belum dapat panggilan untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji, tapi Nabi memberikan kabar kepada kita supaya kita jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Kenapa? Ada banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yang keutamaannya nggak kalah dengan keutamaan ibadah haji. Nah ini penting nih. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Walaupun kita belum melaksanakan ibadah haji, belum waktunya, menunggu panggilan Allah, tapi Nabi memberikan kabar gembira. Ada banyak amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan, yang keutamaannya setara dan gak kalah dengan ibadah haji. Pertama, membantu orang lain yang memerlukan pertolongan kita. Membantu di sini
Lebih spesifikasi lagi, membantu orang lain memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan primer kita makan dan minum, betul atau tidak? Betul. Rekreasi, kendaraan, uang banyak itu sekunder. Tapi kebutuhan primer, kebutuhan dasar adalah membantu orang lain untuk mencukupi kebutuhan dasarnya berupa makan dan minum. Kenapa? Itu menyambung hidup orang lain. Dosa kita kalau membuat tetangga kita, orang-orang di sebelah kita, mereka meregang nyawa karena kelaparan, berdosa. Maka dalam konstitusi undang-undang kita itu jelas dituliskan, amanat undang-undang negara harus memperhatikan orang-orang miskin, memelihara yatim piatu. Kenapa? Ini kebutuhan dasar. Berdosa kita kalau ada tetangga kanan kiri kita, mereka meregang nyawa mati hanya gara-gara soal kelaparan dan kita tutup mata tidak mau tahu. Menolong mereka, ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makan dan minum karena menyambung hidup mereka. Di pahala dan keutamaannya luar biasa, saudara. Diceritakan seorang ulama sufi, Abdullah bin Mubarak. Beliau niat tahun ini ingin melaksanakan ibadah haji. Sepanjang setahun Abdullah bin Mubarak mengumpulkan uang untuk bekal perjalanan dia ke Mekah dan Madinah. Setahun ngumpulin uang, padahal Abdullah bin Mubarak ulama sufi, ulama masyhur. Tapi mau berangkat haji ngumpulin duit. Tiba waktunya Abdullah bin Mubarak berangkat dengan kafilah dari kampungnya. Rame-rame ada beberapa orang. Berangkatlah Abdullah bin Mubarak. Di perjalanan kafilah ini berhenti istirahat, mendirikan kemah. Satu hari Abdullah bin Mubarak jalan-jalan ke kampung itu. Dari jauh Abdullah bin Mubarak melihat seorang ibu sedang asik motongin daging bangkai. Bangkai itu apa di sini ngomong bahasa Bangkai sama dia. sama. Dari kejauhan Abdullah bin Mubarak melihat seorang ibu lagi asik motong-motongin daging bangkai keledai. Keledai itu sudah mati, bukan disembelih. Entah mati tertabrak, entah karena virus, pokoknya jenisnya sudah berubah jadi bangkai. Penasaran Abdullah bin Mubarak. Selesai si ibu itu memotong beberapa daging bangkai, ibu itu jalan pulang ke rumahnya. Abdullah bin Mubarak ngikutin. Sampailah Abdullah bin Mubarak di sebuah gubuk reot. Memberanikan diri Abdullah bin Mubarak masuk ke dalam sambil memberikan salam. Assalamualaikum. Dari dalam menjawab waalaikumsalam seorang wanita tua. Abdullah bin Mubarak melihat ibu ini yang tadi memotong-motong beberapa daging bangkai sedang memasukkan daging itu ke dalam wadah yang direbus. Daging bangkainya lagi digodok. Ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, "Bu, ibu sedang masak apa?" "Saya sedang merebus daging bangkai."
Kata Abdullah bin Mubarak, maaf Bu, saya tanya, ibu kan muslimah? Benar, saya muslimah. Agama kita kan mengharapkan kita makan bangkai Bu. Bangkai itu dagingnya haram buat kita. Apa jawab ibu tersebut? Daging bangkai memang haram, tapi untuk kamu, bukan untuk saya. Kamu lihat anak saya 4 orang masih kecil-kecil lagi tertidur pulas. Kami sudah berhari-hari mencari rezeki tapi nggak ada. Kelaparan kami berhari-hari. Yang tadi saya temukan seonggok daging bangkai. Saya potong, saya rebus supaya saya bisa makan sama anak-anak saya untuk menyambung hidup. Sedih hati Abdullah bin Mubarak. Beliau buru-buru keluar dari gubuk menuju kemahnya. Sepanjang perjalanan Abdullah bin Mubarak mencucurkan air mata. Sampai kemah, Abdullah bin Mubarak dia ambil perbekalan dia semua. Dia kembali lagi ke gubuk ibu tersebut sambil memberikan perbekalannya dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Kata Abdullah bin Mubarak, ibu, ini ambillah harta saya. Janganlah ibu memakan bangkai. Ibu dan anak-anak ibu jangan sampai memakan daging bangkai. Lebih baik ambil bekal saya, ambil harta saya, belanjakan ini buat makan anak-anak ibu. Setelah itu Abdullah bin Mubarak kembali ke kemahnya lagi. Betapa terkejut dia begitu melihat kemahnya kosong. Teman-temannya udah berangkat semua melanjutkan perjalanan ke kota Mekah untuk pelaksanaan ibadah haji. Abdullah bin Mubarak ketinggalan. Karena perjalanan masih jauh, akhirnya Abdullah bin Mubarak memutuskan pulang lagi ke kampung halamannya. Nggak jadi ikut pelaksanaan ibadah haji. Selesai ibadah haji, kafilah kembali semua ke kampung halamannya, termasuk orang-orang yang berangkat dengan Abdullah bin Mubarak. Tapi di kampung itu gempar. Kenapa gempar? Orang-orang yang pada melaksanakan ibadah haji, mereka semua berkata, saya melihat Abdullah bin Mubarak tawafnya luar biasa di sekitaran Ka'bah. Ada lagi yang lain bilang, saya melihat Abdullah bin Mubarak sa'inya antara Safa dan Marwah luar biasa gagahnya. Ada lagi yang lain berkata, saya melihat Abdullah bin Mubarak waktu jumroh luar biasa perkasanya. Abdullah bin Mubarak mendengar kabar itu, lalu bikin pengumuman, saudara-saudara, saya kemarin gak jadi berangkat haji. Saya ditinggal di tengah jalan, saya pulang lagi. Yang kalian lihat itu salah, bukan saya. Saya nggak jadi berangkat haji, saya kembali lagi ke rumah saya. Orang-orang nggak percaya, apalagi yang ikut melaksanakan ibadah haji. Mereka bersumpah, saya melihat kamu kok. Saya melihat kamu kok. Mata saya jelas melihat kamu kok. Oleh Abdullah bin Mubarak didiamkan saja, teman-temannya pada ngoceh. Ngoceh itu apa bahasa Lomboknya? Doraemon. Apa? Dialah ngoceh lah. Kata Abdullah bin Mubarak, percuma saya sangkal. Wong itu kabar dari orang banyak. Akhirnya Abdullah bin Mubarak diam. Tapi jawabannya ketemu beberapa malam kemudian. Apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Mubarak tertidur, Allah takdirkan ia mimpi. Dalam mimpi ada seruan, Abdullah bin Mubarak, betul kau akan melaksanakan ibadah haji, tapi di perjalanan bekalmu kau sedekahkan buat orang yang memerlukannya. Nah ini dia. Hoi. Hoi. Bekalmu kau sedekahkan kepada orang yang sangat memerlukannya untuk memperpanjang hidupnya, maka hajimu digantikan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Sedekah
membantu orang memenuhi kebutuhan dasarnya adalah ibadah yang juga keutamaannya luar biasa. Satu nih. Sudah jam 9 ini malam Senin. Nih pidatonya sampai jam berapa di masjid sini? Jam 12. Jam 11. 12. Gini ya. Islam itu agama yang menjaga keseimbangan. Ini kita perlu tahu. Enggak ada ajaran Islam itu yang berat sebelah, enggak ada. Seluruh esensi ajaran agama Islam menjaga keseimbangan. Hablum minallah, hablum minannas. Enggak boleh pincang, enggak boleh berat sebelah. Betul atau tidak? Contoh. Orang kaya bantu yang miskin. Betul atau tidak? Itu ajaran Islam. Tapi yang miskin disuruh berusaha lebih giat, ulet, rajin, jujur dan tekun, hidup di atas kaki sendiri, jangan pernah jadi beban buat orang lain. Itu seimbang ajaran Islam. Kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin. Kau orang miskin, betul Pak, berusaha lebih giat, berdiri di atas kaki sendiri, hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Seimbang. Seimbang. Contoh lagi nih, contoh lagi. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Betul atau tidak? Tapi di sisi lain kita diajarkan tamu harus tahu diri, seimbang. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib menghormati tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau besok hari kerja, pidato nggak usah lama-lama. Iya, betul. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, amalan yang keutamaannya nggak kalah. Apa? Memakmurkan masjid kita. Apalagi tadi Tuan Guru kita sudah menyampaikan laporan terakhir. Kita sedang membangun masjid kita, diperlukan dana 800 juta. Betul ya Tuan Guru? Bangun apa itu? Oh, toilet. Bangun toilet 800 juta. 800 juta banyak apa tidak? Banyak. Saya tanya sekali lagi, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit. 800 juta kecil, sedikit. Ayo kalau nggak percaya, yang hadir malam ini ada 200 orang. Lebih 300 orang. Taruhlah 300 orang. Yang hadir malam ini 300 orang. Kalau masing-masing 5 juta, urusan toilet beres. Betul atau tidak? 800 juta kecil, sedikit. Jumlah kita banyak. Betul apa tidak? Saya tanya lagi nih, 800 juta banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. 800 juta sedikit. 800 juta banyak kalau biayanya ditanggung oleh ketua DKM sendirian. Betul apa tidak? Bapak Ibu, makmurkan masjid kita ini keutamaannya juga enggak kalah. Memakmurkan masjid kita bukan cuma sekedar sholat berjamaah saja, tapi makmurkan masjid ini dengan berbagai macam aktivitas belajar. Nah, ini penting nih. Di zaman Nabi, masjid bukan cuma soal tempat
sholat saja, tapi masjid juga jadi pembelajaran buat umat. Mereka menimba pengetahuan agama di masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid, mereka datang ke masjid, melaksanakan ibadah sholat, lalu mempelajari ilmu pengetahuan, maka pahala keutamaannya juga enggak kalah dengan ibadah haji. Tidak bisa dipungkiri keutamaan ilmu pengetahuan. Bahkan manusia dengan ilmu lebih mulia daripada malaikat. Kita ini manusia dengan ilmu lebih mulia dari malaikat. Nabi Adam alaihissalam sudah membuktikan itu. Malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi perlu saya jelaskan sedikit. Sujud di sini maksudnya bukan sujud li ibadah, bukan sujud seperti kita sholat, bukan. Sujud ibadah itu cuma hanya kepada Allah, kepada makhluk nggak boleh, haram. Yang dimaksud sujud kepada Nabi Adam adalah memberikan penghormatan karena kemuliaan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam mulia? Oleh Allah diberikan ilmu. Maka ilmu yang dimiliki manusia bisa lebih tinggi kondisinya, posisinya daripada malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain, maaf, iblis itu lebih takut sama orang alim. Pernah kok diceritakan, waktu Nabi mau masuk ke dalam masjid, iblis dari dalam lari keluar terbirit-birit, hampir nabrak baginda Nabi. Nah, ini hikmah yang lainnya nih, kita bisa pahami. Saudara, jangan dipikir Masjid Besar At-Taqwa ini daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Riwayat yang saya sampaikan itu, Nabi mau masuk ke masjid, dari dalam masjid iblis lari keluar terbirit-birit. Dipanggil oleh Nabi, "Om, udah dengerin aja lah. Iblis, sini kamu." Kata Nabi, "Iblis, kamu kenapa dari dalam masjid lari keluar terbirit-birit?" "Ya Rasulullah, waktu di dalam masjid saya pengen godain orang yang lagi sembahyang. Tiba-tiba di pojok saya lihat ada orang yang lagi tidur. Saya takut setengah mati, makanya saya lari keluar terbirit-birit." Kata Nabi, "Sampeyan aneh iblis. Ama yang lagi sembahyang berani, ama yang lagi tidur takut setengah mati." "Ya Rasulullah, yang lagi sembahyang itu si orang bodoh, sholatnya nggak pakai ilmu. Kalau saya goda hatinya, khusyuknya hilang, dia dapat capek doang, nggak dapat nilai apa-apa. Tapi kalau yang alim, kalau yang lagi tidur itu orang alim tuh ya Rasul. Kalau dia bangun mengajarkan sholat yang benar, saya selamanya nggak bakalan bisa godain orang itu lagi. Mendingan godainnya saya pending saja dulu." Iblis lari keluar terbirit-birit karena melihat orang yang alim. Tidak bisa dipungkiri, ilmu hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia, kita-kita ini. Selain ilmu, namanya keterampilan, bisa dimiliki oleh hewan, bisa dimiliki oleh manusia. Itu namanya keterampilan selain ilmu. Monyet, tahu monyet? Ya taunya jangan ngeliatin saya. Monyet keterampilannya adalah memanjat pohon kelapa. Betul apa tidak?
Betul. Manusia punya keterampilan memanjat. Manusia punya apa tidak keterampilan memanjat? Saingan sama. Hanya. Tapi ilmu hanya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. Makmurkan masjid kita selain dengan sholat berjamaah, kajian berbagai macam ilmu di sini. Ketahuilah, ibadah yang kita kerjakan dasarnya harus ilmu. Tanpa ilmu, ibadah kita akan tertolak. Sia-sia, kita hanya akan dapat capeknya saja. Di bawah kepemimpinan Tuan Guru kita, saya yakin betul Masjid Besar At-Taqwa ini siarnya luar biasa. Ada yang pengajian bapak, kaum bapak, ada yang pengajian kaum ibu, ada yang pengajian remaja, ada yang anak-anak, ada yang mingguan, ada yang gabungan, belum subuh keliling gabungan. Tinggal keinginan kita saja untuk mencari ilmunya supaya ibadah kita mendekati sempurna. Sebab kalau ibadah tanpa ilmu tertolak ibadah kita itu. Dulu ada 2 orang anak muda mau beribadah, sholat berjamaah, tapi nggak pakai ilmu. Sholat 2 orang ini di atas panggung. Panggungnya terbuat dari bambu. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, "Aduh, saya kejepit." Saya tanya, sholatnya batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal. Mestinya kan makmum meneruskan pekerjaan imam. Tapi karena makmumnya sama, nggak punya ilmu, dengar imam teriak, aduh malah nyautin, kejepit nih. Apalagi anak-anak saya para remaja, adik-adik saya para pemuda, ini kecamatan apa? Wanasaba. Para pemuda, anak-anak saya para remaja, para pemuda Wanasaba, daripada kalian membuang-buang waktu sia-sia, lebih baik gunakan waktu kalian untuk menambah ilmu pengetahuan. Kalian harus mempersiapkan diri dengan apa? Ilmu dan keterampilan. Ini pentingnya. Kalian sudah bisa merasakan di zaman kami sekarang ini. Zaman kalian itu 10-15 tahun yang akan datang. Sekarang ini masih zaman kami, tapi kalian bisa merasakan zaman kami sekarang ini. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan mengasah keterampilan, nanti 10-15 tahun yang akan datang kalian akan ketinggalan. Sekarang kalian bisa merasakan di zaman kami. Ya Allah, zaman sekarang saja Pak, persaingan hidup ketat, kebutuhan hidup meningkat. Betul atau tidak? Persaingan hidup ketat, di mana-mana terjadi PHK. Jumlah pengangguran terus bertambah. Lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan permintaan di pasaran. Ini yang menyebabkan kemudian persaingan hidup jadi ketat. Contoh gampang lah, kalau saya bicara yang susah-susah. Teman-teman saya, para pedagang tradisional di kios-kios, mereka berkeluh kesah. Dagangan mereka ini sekarang sudah nyaris bangkrut, gulung tikar, tutup kios. Kenapa? Orang sekarang ini lebih memilih dagangnya pakai online. Betul atau tidak? Itu menunjukkan persaingan ketat tuh.
Saingan ketat. Jadi pejabat itu saingannya luar biasa, apalagi jadi pejabat ketat. Nggak usah lah jadi pedagang, nggak usah jadi pejabat, jadi ustaz aja saingannya berat. Maka anak-anak saya, para remaja, para pemuda, nanti zaman kalian tuh 10-15 tahun yang akan datang, daripada kalian buang waktu dengan percuma, isi dengan memperbanyak ilmu dan asah keterampilan kalian. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Lombok Timur saja. Para pemuda, camkan ini baik-baik. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Lombok Timur saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat NTB saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja. Tapi kalian bagian dari masyarakat dunia. Sekarang era globalisasi, persaingan ketat. Lihatlah, Cina membombardir pasar Indonesia. Betul atau tidak? Sorban identik dengan Arab, tapi produksinya Cina. Kalian bagian dari masyarakat dunia. Kalian akan bersaing dengan Cina, kalian akan bersaing dengan Jerman, kalian akan bersaing dengan Amerika, kalian akan bersaing dengan Eropa. Tanpa ilmu, pengetahuan dan keterampilan, 15 tahun lagi kalian akan terpojok dalam sendi-sendi kehidupan. Ya Allah, memilukan. Para pemuda, Lombok ini rumahmu. Jadilah kalian tuan di rumah kalian sendiri. Indonesia ini lapanganmu. Jadilah kalian pemain di lapangan kalian sendiri. Caranya tingkatkan ilmu, asah terus keterampilan. Tanpa ilmu dan keterampilan, kalian akan jadi penonton di lapangan kalian sendiri. Kalian hanya akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Lombok rumahmu, Indonesia lapanganmu. Jadilah kalian pemain di lapangan sendiri. Jadilah kalian tuan di rumah sendiri. Jangan sampai jadi kacung, jangan sampai jadi penonton. Harta kekayaan Indonesia habis digondol oleh orang luar. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Kasih. Saudara, saya ini dari pagi keluar. Ini sudah hampir-hampir nyanyi Bang Toyin. Mulai duha tadi, hari ini ada 4 acara. Ini di Masjid Besar At-Taqwa, acara yang keempat. Mohon maaf, tenaga sisa. Kajian duha, kajian zuhur, kajian asar. Lalu malam ini di Masjid Besar At-Taqwa. Hari Sabtu kemarin 3 acara seharian juga. Besok hari Senin 3 acara juga. Saya di sini ini sudah 3 hari. Dimulai dari hari Jumat malamnya langsung mengisi acara 1. Lalu hari Sabtu, hari Ahad sampai besok hari Senin. Doakan biar sehat. Doakan biar kuat. Karena memang itu yang dipesankan oleh abah saya. Abah saya pernah pesan, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Abah saya. Saudara kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Asyik. Kata abah saya begini, Fikri, kalau kamu ketemu dengan keluargamu kaum muslimin, nggak usah malu, mintalah doa dari mulut mereka.
mereka. Kamu nggak tahu doa dari mulut siapa yang menggoyangkan aras, tembus diijabah oleh Allah. Nggak usah malu mintakan doa buat dirimu kepada mereka. Doakan biar kuat dan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dua, yang ketiga, berbuat baiklah terus kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Karena perbuatan baik kita nggak tahu, boleh jadi perbuatan baik itu walaupun kecil yang kita kerjakan, ternyata itu yang menyebabkan kita wasilahnya masuk ke dalam surga. Banyak guru-guru kita, para ulama menulis kitab gara-gara hal yang sepele, kebaikan yang kita anggap sebelah mata, tapi malah menyebabkan orang itu jadi penghuni surga. Usfuria misalnya, kitab itu menceritakan berbagai macam keutamaan berbuat baik. Misalnya, melepaskan burung yang dijadikan permainan oleh anak-anak kecil. Ternyata itu sebuah kebaikan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan pelakunya menjadi penduduk surga. Tebarkan terus nilai-nilai kebaikan. Jangan kita anggap besar atau jangan kita anggap kecil. Boleh jadi yang kita lakukan kecil, nggak dipandang orang, tapi besar di hadapan Allah. Boleh jadi yang menurut kacamata kita besar perbuatan baik tersebut, tapi nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara, dan perlu diingat, kalau kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali buat diri kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kenapa? Allah itu nggak butuh ibadah makhluknya. Hoi. Allah nggak butuh ibadah makhluknya. Jangan dipikir kita orang Lombok Timur nggak sholat, Allah berhenti jadi Tuhan. Enggak ngaruh, nggak ngefek. Nah, kata anak sekarang nggak ngefek. Se-Indonesia orang nggak ada yang berbuat baik, nggak ada yang bersedekah, Allah nggak bakal bangkrut jadi Tuhan. Betul apa tidak? Tapi kebaikan apapun saja yang kita kerjakan, manfaat itu semua akan kembali buat diri kita. Sering kita dengar hadisnya masyhur, iman yang terlemah adalah menyingkirkan halangan di tengah jalan. Itu iman terlemah. Artinya berbuat baik menyingkirkan halangan yang ada di tengah jalan. Itu sepele, itu perbuatan kecil, tapi itu perbuatan baik bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kecil, ada nilainya. Mudah-mudahan ini membuka mindset kita, menjadi semangat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maaf yang sudah-sudah. Kita ini kalau mau berbuat baik, senangnya pengen dilihat orang. Senangnya pengen dilihat orang. Ada memang ibadah-ibadah yang dilakukan melihat kondisi. Bukan salah, enggak semuanya. Ada ibadah-ibadah yang harus memang dilihat orang. Supaya apa? Supaya jadi motivasi biar orang lain mengikutinya. Boleh itu. Misalnya Tuan Guru kita itu sudah ngajakin kita untuk ikut membantu
pembangunan toilet di masjid ini jumlahnya 800 juta. Hoi, hoi. Ada jamaah yang ngacung, saya nyumbang 10 juta. Karena dia ngacung, yang lain ngikut, saya nyumbang 1 juta, saya nyumbang 2 juta, saya nyumbang 3 juta, saya nyumbang 500 juta. Itu boleh. Boleh ditunjukkan kepada orang. Kenapa? Untuk membantu dan membangun motivasi agar yang lain ikut melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jelas ini? Yes. Jelas? Yes. Ada yang mau nyumbang duluan 10 juta? Siapa angkat tangan? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, kita nih maaf ya, maaf. Mau berbuat baik itu kadang-kadang lebih sering mau dilihat orang. Disuruh kerja bakti, beresin desa, bersihin dusun. Ada Pak Lurah, ada Pak Kades, semua kardusnya hadir, semua hansipnya hadir, semua warganya ikut. Tapi Pak Kadesnya pergi, semuanya juga pada hilang. Ada di sini yang dia begitu ada? Yang mana orangnya? Artinya berbuat baik cuma pengen dilihat orang. Saudara, lagi-lagi saya katakan, ada orang atau tidak, didengar orang atau tidak, dilihat orang atau tidak, perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun itu kecil, nilainya akan kembali buat diri kita sendiri. Jadi nggak perlu tahu orang lain, masa bodoh orang lain mau lihat apa enggak. Nggak ada urusan orang lain mau dengar apa enggak. Yang penting saya berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali buat diri saya sendiri. Maaf nih, maaf. Ini yang hadir nih, ini semuanya nih kan calon-calon jenazah. Ya. Betul. Hey. Ada orang Wanasaba yang hidup terus-terusan. Calon-calon mati. Hoi. Hoi. Mati. Ketua DKM bakal mati apa tidak? Mati. Mati. Ketua RT bakal mati apa tidak? Mati. Mati. Hansip bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Mati. Sentimen. Kita nih semua pasti bakalan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Nah, bekal kita tidak lain adalah amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Itulah yang akan jadi bekal kita. Artinya perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Semuanya akan dikembalikan kepada diri kita. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah nikmat kubur kita dapatkan. Tapi kalau perbuatan jahat yang kita lakukan, sudah dipastikan siksa kubur sudah menanti kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita nih pasti calon-calon jenazah. Hidup di alam dunia, waktunya sangat singkat. Gunakan waktu yang singkat itu untuk semangat dan gemar dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan sebagai bekal perjalanan kita di akhirat nanti. Ya Allah, Pak, kita hidup sebentar. Waktu bergulir begitu cepat. Hidup ini nggak terasa. Baru aja selesai melaksanakan sholat maghrib, tahu-tahu isya. Betul apa tidak? Hidup kayak begitu tuh. Baru aja terasa jam 8, sekarang sudah jam setengah 10. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Hidup kita ini sebentar.
jatah hidup kita ini sementara, cepat waktunya. Ayolah lihat, kita ini umat Nabi Muhammad, betul apa tidak? Anak-anaknya Nabi Adam, mereka umurnya lama, ribuan tahun. Kenapa? Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Umatnya Nabi Nuh umurnya lama, panjang hidupnya. Kenapa? Nabi Nuh sendiri umurnya 850 tahun. Lihat sejarahnya, betul apa tidak? Kita di umat Nabi Muhammad, hidup kita di alam dunia sebentar. Kenapa? Nabi Muhammad saja wafatnya umur 63 tahun. Betul apa tidak? Makanya yang malam ini umurnya sudah 55 tahun. 8 tahun lagi. Woi, 8 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 60 tahun. 3 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makannya enak sudah itulah. Saudara, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun dari perbuatan baik kita. Sebaliknya, Allah juga tidak terzolimi ketika kita melanggar perintah syariat agama. Saudara nggak sholat, saudara nggak puasa, saudara nggak bayar zakat, jangan saudara merasa saudara menzolimi Allah. Nggak ngaruh, nggak efek. Kalau saudara melanggar perintah agama, saudara meninggalkan syariat, saudara sedang menzolimi diri saudara sendiri. Kenapa? Perbuatan-perbuatan itu akan jadi bekal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu bekalnya tuh perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Nanti kata Nabi, waktu jasad kita diusung orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, dan amal perbuatan kita. Itu yang nganterin ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore. Boleh jadi status sosial kita meningkat, rumah megah, mobil mewah, hektaran sawah, harta berlimpah, di bank maupun di rumah. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah sajalah itu yang harta abadi. Adapun yang lain semua akan kita tinggalkan. Boleh jadi harta itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Kita tinggalkan. Keluarga bagaimanapun sayangnya iya, begitu jasad kita dimasukkan orang ke dalam kubur, tak seorang pun yang mau nemenin kita di dalam. Pak, ini akan terjadi, semua kita pasti ngalami. Kalau bapak-bapak mati duluan, mohon maaf, mati duluan. Jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, semua hanya akan kita tinggalkan. Dibagi warisan, ada jatah anak, ada hak istri. Betul atau tidak? Betul. Sementara kita mati berkalang dengan tanah, istri udah dapat warisan dari kita, kawin lagi. Maka yang jadi bekal perjalanan kita tidak lain dan tidak bukan perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, yang baik dan yang buruk. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Lagi-lagi jangan menganggap perbuatan kecil itu sepele. Justru yang kecil itu bisa jadi punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 uraian saya, pertama, membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yang kedua,
Jadikan, makmurkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah dan kajian-kajian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teruslah gemar dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nggak usah pilih kasih dan pandang bulu dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Bapak ibu saudara-saudara, mau menebarkan kebaikan? Wah, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak bekal buat perjalanan akhirat? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Ibu bapak saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? Tidak mau. 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu juga lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000, mahalan monyet ketimbang saya. Saudara, lagi-lagi saya ulangi, amalan kebaikan termasuk di dalamnya salah satunya adalah sedekah. Bukan untuk menyenangkan Allah, tapi manfaat sedekah akan kembali buat diri kita. Yakinlah, Nabi sudah memberikan informasi. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Nih, kita calon-calon penghuni kubur nih, dan itu pasti. Rupanya alam kubur kita yang bakal kita tempati sepi, sunyi, gelap. Pantas Nabi nyuruh, pantas Nabi ngajarin, terangi alam kuburmu. Dengan apa? Amalan sedekah yang kamu lakukan di alam dunia. Saya tanya, amalan sedekah yang kita lakukan itu buat menyenangkan Allah apa buat manfaatnya buat diri kita? Buat diri kita. Buat diri kita. Dia jadi lentera, dia jadi pelita, dia jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Ustaz, saya sedekah 1 juta Ustaz. Oh, alam kuburnya cahayanya terang, lampu neon. Ustaz, saya sedekah 100.000 Ustaz. Patroma. Ustaz, saya sedekah 10.000 Ustaz. Lilin. 10.000 lilin. Ustaz, saya sedekah 5.000 Ustaz. Pentol goreng, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Saudara, itulah gunanya kebaikan walaupun kecil, kita akan merasakan manfaatnya. Karena itu semangat gemarlah dalam mengumpulkan bekal perjalanan kita di akhirat nanti. Teman-teman sebentar lagi akan mengitarkan kotak-kotak amal. Ibu bapak jamaah diisi seikhlasnya. Yang namanya sedekah itu kan yang terpenting adalah ikhlasnya. Betul atau tidak? Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Betul. Nah, mana kawan-kawan? Sini, dimulai dari saya dulu. Mana panitia? Sadardi tetap. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sambil kotak infak berjalan di seikhlasnya, boleh kita bersolawat bareng-bareng, boleh ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
sampai selesai ya, nanti sampai ada doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah Masjid Besar At-Taqwa, saya hanya mengingatkan tanpa bermaksud menggurui, mohon maaf. Sejak malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalia sedekah lagi, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, betul atau tidak? Semua kita punya ibu dan bapak. Kalau orang tua masih ada, teruslah berbakti kepada mereka. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Orang tua kita yang sudah wafat, mereka tidak lagi bisa melakukan berbagai macam ibadah dan mengerjakan kebaikan. Alam kubur itu pilihannya cuma ada dua. Kita pun akan masuk dan merasakan alam kubur, pasti. Alam kubur itu pilihannya cuma dua, nikmat kubur dan siksa kubur. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, mereka mendapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau mereka takdirnya mendapat siksa kubur, hanya kiriman doa dan pahala sedekah yang kita lakukan buat mereka, itu bisa meringankan siksa mereka di dalam kubur. Boleh jadi sedekah yang kita lakukan pahalanya buat mereka itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah, mereka terbebas dari siksa kubur. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Walaupun orang tua sudah berpulang, walaupun ibu dan bapak sudah meninggal dunia, tapi kita anak-anaknya tetap harus berbakti kepada mereka. Caranya kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Kasih orang tua sepanjang masa. Perjuangan ibu dan bapak kita, ya Allah, luar biasa. Pengorbanan mereka terhadap diri kita sungguh tiada taranya. Bapak kita banting tulang mati-matian, pergi pagi pulang petang, bahkan larut malam, nggak kenal musim. Ketika hujan, musim hujan sedang datang, badai halilintar diterjang, mencari nafkah hanya untuk membesarkan kita anak-anaknya. Pulang larut malam, bapak membawa kantong plastik berisi makanan. Sampai rumah kita dengan saudara-saudara kita disuruh makan. Sambil makan kita bercengkrama dan bercanda dengan saudara-saudara kita. Selesai makan kita masuk ke kamar bapak, kita lihat bapak tidurnya miring. Kenapa? Ternyata bapak menahan rasa laparnya. Dari pagi sampai sore bapak kuat menahan lapar demi mengenyangkan perut kita anak-anaknya. Betul apa tidak? Betul. Perjuangan bapak kita luar biasa, jadi garda terdepan membela mati-matian buat kita anak-anaknya. Pengorbanan ibu kita, ya Allah, luar biasa. Ibu kita itu sangat menderita. 9 bulan ketika ibu mengandung kita, sudah kita siksa ibu kita itu. Tibalah hari kelahiran kita, ibu makin menderita. Pengorbanannya luar biasa. Hari itu saat ibu melahirkan kita, ibu pilihannya cuma 2. Kalau nggak hidup, ia mati. Cucuran keringat, genangan air mata, darah yang bercampur, sakit yang luar biasa. Ibu lahirkan kita ke alam dunia. Dibesarkannya kita dengan kasih sayang, dituruti apa permintaan kita sebagai anaknya.
disekolahkan kita biar tinggi, dirawat kita dengan penuh kasih sayang. Begitu kita sudah mulai sedikit jadi orang, kita sering melupakan pengorbanan ibu dan bapak kita. Kalau ibu dan bapak menelpon supaya kita datang menjenguk karena rasa kangen mereka kepada kita, cari-cari kita alasan berbagai macam cara. Kalau disuruh kita ke rumah ibu karena dia kangen sama kita, berbagai macam alasan kita cari-cari. Pantas ada orang mengatakan, kasih orang tua sepanjang masa, tapi kasih anak kepada orang tua hanya sepanjang galah. Andai kata dunia dan seisinya kita persembahkan untuk membayar jasa kepada ibu dan bapak kita, tak secuil pun kita sanggup membayar jasa mereka. Mereka berkorban dan berjuang untuk kita. Ketahuilah, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita punya hari ini, semua itu wasilahnya karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Perjuangan mereka kita bisa membeli rumah. Pengorbanan mereka kita bisa membeli kendaraan. Pengorbanan dan perjuangan mereka kita bisa memiliki keluarga. Mereka sudah tidak ada, berbaktilah kepada mereka dengan cara kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Itu bentuk dari birrul walidain. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan punya orang tua sudah meninggal dunia tapi gak pernah mendoakan, apalagi ngirimin pahala sedekah buat mereka. Kebangetan. Tadi sudah saya katakan, satu hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kita satu hari saja tidak membacakan, mengirimkan doa Fatihah kepada ibu dan bapak kita, mereka itu mengharapkan 1000 tahun. Hoi. Satu hari kita lupakan orang tua kita, kita gak kirimin doa, kita gak bacakan Fatihah, mereka menanti selama 1000 tahun. Kalau 1 minggu selama 7 hari kita gak peduli, gak mau mengirimkan doa kepada ibu dan bapak kita yang sudah wafat, mereka itu mengharap selama 7000 tahun untuk ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Allah memberikan izin kepada roh-roh kaum muslimin. Untuk apa? Mengais kiriman pahala dari kaum muslimin yang ada di alam dunia. Tiap hari Jumat, khutbah kedua, khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Allah memberikan izin. Roh-roh itu mengais-ngais rezeki, mengais-ngais pahala kiriman dari kaum muslimin yang ada di alam dunia. Kenapa? Penantiannya 7000 tahun. Kemana anaknya? Kemana keturunannya? Ada makalah Arab menyatakan mafil abfil abna, apa yang dikerjakan oleh orang tua akan diikuti oleh anak-anaknya juga. Kalau kita tidak peduli, kalau kita nggak mau tahu, kalau kita nggak pernah mengirimkan doa buat orang-orang tua kita yang sudah wafat, jangan harap satu saat nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, anak keturunan kita akan mengirimkan doa buat kita. Disitulah kita baru merasa menyesal dan sudah percuma. Tapi kalau dari sekarang kita rajin mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, yakinlah ketika kita masuk ke dalam kubur, anak keturunan kita
mereka akan terus tawasul mengirimkan kita doa dan pahalanya. Di situ kita merasakan nikmatnya luar biasa, dapat kiriman dari anak keturunan di alam dunia. Saya titip pesan, niatkan pahalanya kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia, akan menambah keberkahan kita di masa-masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 2 jam ini. Terima kasih kepada tokoh masyarakat Wanasaba, DKM Masjid Besar At-Taqwa, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darul Dakwah. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi yang membawa saya safari dakwah kemana-mana. Kami doakan sedang mengusung sebuah program. Ini perlu doa dan bantuan dari kaum muslimin semua. Apa programnya? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, program ini bukan program khayalan. Program ini program realistis. Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Islam mayoritas di Indonesia, betul apa tidak? Jumlah umat Islam itu 87%. Kira-kira orang Islamnya di Indonesia itu 225 juta orang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, termasuk Lombok Timur. Kita di umat Islam di Indonesia yang jumlahnya 225 juta orang, kalau mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu-membahu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran segera terrealisasi di negara tercinta Indonesia. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, tidak perlu waktu yang lama, Indonesia akan jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya. Dan salah satu di antara mereka yang jadi penghafal Al-Quran, mudah-mudahan adalah anak keturunan kita semua. Sebentar Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit tentang program tersebut. Jangan bubar dulu sebelum saya bacakan doa, karena ngaji dengan doa itu satu paket. Nih jemaah Masjid Besar At-Taqwa, jangan dibiasakan bubar acara, bubar sebelum doa, karena keberkahan ada di penghujung dalam pembacaan doa. Itu satu paket, gak bisa dipisah-pisahkan. Sama juga orang berpakaian. Kalau orang berpakaian itu pasti pakai baju dan pakai celana, betul apa tidak? Begitulah pengajian dengan doa. Orang yang bubar pengajian belum dibacakan doa, itu sama juga pakai pakaian tapi nggak komplit, pakai baju cuma nggak pakai. Awas, hati-hati diselalerin itu tuh. Karena itu jangan bubar dulu, nanti kita bacakan doa sama-sama. Ustadz Hardi akan menyampaikan sekelumit sambil mengajak kepada kita jamaah untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan tersebut. Lagi-lagi saya pesan, kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau ikut bersedekah, niatkan pahalanya buat keluarga dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah rahmatullah, seperti yang Pak Kiai tadi bilang